Jangan prank. Ya, kalau bisa ini mungkin kursinya bisa di ya. Nah, geser. Oke. Ini masih ada kosong, geser. Pak Mailo boleh geser atau Efran di sebelah situ. Ya. Ya, satu keluarga semua. Oke. Sip. Pokoknya yang depan kosong bisa geser. Siapa? Geser, geser. Masih ada satu, geser. Jangan ada kursi yang kosong. Nah, sip. Ya. Masih kosong. Itu Tio misah sama pasangannya. Nah, oke, nggak apa ya? Oke. Ya, oke. Pak Pur masih ada di sana, ya. Bapak Ibu, seperti sudah ada di grup, ya. Di grup kan dibilang bukan hanya yuk kita ngumpulin kado, bukan hanya yuk kita ngumpulin makanan ya, tapi kita juga mau yuk kita sama-sama ngumpulin persembahan, bukan persembahan uang ya, gitu ya. Tapi ada sesuatu yang mau kita bagikan. Saya percaya nih pasti semua ada yang mau hari-hari kita selama berapa ratus hari berarti ya. Di sini sebelum kita masuk ke tahun yang baru, tentu ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan ketika kita memberikan persembahan kita hari ini di hari spesial ini, tentu itu bukan sesuatu yang merugikan kita, betul ya? Nah, jadi kita satu keluarga, saya senang banget, makanya tadi juga dibilang ya, jadi keluarga baru di sini gitu ya. Saya juga ngerasa ini keluarga kedua saya. Saya sering kali ngobrol sama Welly. Enaknya kalau di sini memang bukan jemaat besar, memang bukan jemaat yang ratus-ratusan, tapi besar di dalam kekeluargaan gitu ya. Nggak ada yang saling mentertawakan, nggak ada yang saling merendahkan, nggak ada yang saling menghina gitu ya. Tapi kita sama-sama dipersatukan di dalam kasih Tuhan ya. Nama sebelumnya karena kan kita biasa suka berbagi kesaksian ya. Jadi hari ini ya mungkin ada yang mau bersaksi sebelum mungkin kita akan berbagi cerita sebelum kita mungkin memberikan persembahan apa sih yang mau disampaikan di dalam kebersamaan kita. Ada? Satu atau dua? Oke. Dimulai dari Pendeta Nelson sebelum ke Kuningan ya Pak. Iya, saya kira tadi mau disuruh nyanyi. Nanti nyanyi boleh Pak setelah ini. Ya, kesaksian ini sebetulnya selama saya sakit ya, saya kembali saksikan itu. Awal-awalnya memang saya cukup mengeluh karena seperti saya saksikan sebelumnya, karena nggak bisa kemana-mana, ya saya hanya bisa ngintip lewat jendela keluar, hanya itu yang bisa saya lakukan. Saya tidur malah saya tidurnya nggak mau di kamar, saya tidur di sofa dekat jendela. Jadi ya paling ngelihat keluar gitu ya, bosannya minta ampun. Sampai saya bilang waktu itu pas kontrol ke rumah sakit, saya sangat senang karena bisa melihat pohon-pohon, melihat mobil, banyak orang gitu ya, senang sekali rasanya gitu ya. Karena ya biasanya biasa ya Pak. Ya, padahal biasanya bosan juga, macet di Bandung gitu ya, tapi pada waktu itu senang gitu ya. Nah cuma yang saya mau saksikan sekarang adalah waktu saya sakit itu
doa saya semakin banyak, walaupun awalnya saya sulit karena sakit gitu ya, tapi lama-lama saya berdoa begitu banyak, pagi, sore, ya sampai sekarang saya suka nyanyi-nyanyi pagi-pagi, nyanyi sendiri, malam juga begitu. Walaupun kadang malam kami bersekutu juga, tapi saya kadang punya waktu sendiri lebih banyak. Dan yang saya lihat luar biasa itu adalah bagaimana saya bisa merenungkan firman Tuhan begitu banyak. Ketika membaca Alkitab itu muncul saja, ini jadi khotbah, ini jadi khotbah, ini jadi khotbah, gitu ya. Jadi banyak sekali yang saya dapat kemudian, dan itulah yang membuat saya jadi kuat karena perenungan-perenungan dari firman Tuhan itu. Ya, situasi saya belum berubah, sama aja gitu ya. Tetapi yang berubah itu maksud saya adalah bukan situasi di luar saya itu tidak ada yang berubah. Ya, biasa aja. Tapi yang berubah itu di dalam. Nah, di dalam itulah yang berubah. Maka seperti Pak Saud pernah khotbahkan juga bahwa mengucap syukurlah senantiasa, tetaplah berdoa, maka damai sejahtera Kristus akan melampaui akal dan pikiranmu, akan memerintah dalam hatimu. Yang berubah itu hati, damai sejahteranya yang berubah, bukan keadaan luarnya yang berubah. Jadi itu yang membuat saya jadi kuat, lebih optimis menjalani hidup. Dan bahkan sekarang walaupun Bapak Ibu lihat saya jalan belum normal, ya tetap saya akan melangkah. Saya akan pergi ke Kuningan ya, karena ada semangat yang berkobar di dalam hati untuk terus tetap melayani walaupun ada keterbatasan tertentu. Tadi malam saya ikut Natalan gereja teman, dia bilang, bagaimana kakinya masih seperti itu? Nah, saya bilang ya nanti juga sembuh, di pelayanan pasti sembuh, saya bilang. Ya, jadi bukan soal sembuhnya, tapi soal ada semangat yang Tuhan terus berikan di dalam hati kita masing-masing. Jadi saran saya adalah walaupun kita sakit, pereratlah hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan di dalam hati kita, sehingga walaupun keadaan tidak berubah, namun hati kita berubah, sehingga kita tidak jatuh, tapi kita tetap bisa bangkit dan menjadi berkat bagi orang lain. Kemarin juga kami dengan istri pergi juga kami kunjungan, lama sekali sangat lama, sampai yang kami layani itu kan nangis-nangis, mau pulang juga kan gak enak udah jalan ke gang juga jauh lagi jalannya, mabuk, saya nggak bisa cepat-cepat jalan nih, kondisi saya bilang, oh ya nggak apa-apa katanya. Tapi artinya bahwa di dalam keterbatasan itu kita masih bisa ya, masih bisa dipakai Tuhan. Yang penting hubungan kita, keadaan di dalam batin kita berubah. Nah, itu saja yang saya mau saksikan, kiranya bisa memotivasi kita semua saat sulit tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu sebelum kita masuk ke persembahan kita? Ya, memberikan kesaksian. Pak Pur, minggu lalu itu Ibu Pur mau kesaksian tentang anniversary, tapi katanya Pak Purnya enggak ada. Udah ya. Oke, tapi bersyukur ya untuk semuanya ya. Bersyukur bisa nangis katanya. Pak Nelson pengen tahu nangisnya apa, Pak. Oke, ya saya sedikit ada ya sebelum nanti kita masuk ke persembahan ya setiap keluarga. Anak-anak saya ini berdua ini memang cukup pemalu yang saya tahu ketika kenal pertama, karena bapaknya juga gitu ya, sama pemalu gitu ya. Tapi ketika kemarin mereka datang hadir, terus kemudian kita pergi makan sama-sama gitu ya. Terus ada bagian makanan, menu makan yang harus dipesan. Kemudian papanya bilang, "Udah coba kalian ke sana coba tanyain apa segala macam." Dan mereka itu langsung gitu ya. Jadi saya ngelihat itu perjalanan mereka untuk mandiri di Salatiga itu banyak memproses secara tidak langsung gitu ya. Dan saya ngelihat mereka, saya sampai ngomong, ini anak-anak sekarang nggak malu ya, berani gitu ya, udah jauh lebih berani. Itu yang menjadi doa kita gitu ya. Jadi supaya ada bagian-bagian, dan saya menikmati, saya selalu bilang ketika mereka bersama-sama,
Itu saya menikmati banyak gitu ya. Apalagi kalau Dede itu ya, Renner itu kan orangnya nggak terlalu banyak ngomong, tapi begitu udah celetuk ngomong itu buat saya itu ketawa kadang-kadang nggak bisa berhenti gitu ya. Nah jadi bagian-bagian melihat mereka saling bercanda gitu ya. Jadi apa ya, ada sesuatu yang saya rasa terima kasih Tuhan gitu ya. Ketika waktu mereka harusnya sudah libur di waktu libur gitu ya, kami itu belum ada dana untuk membelikan mereka tiket. Gimana nih ya untuk membelikan mereka tiket? Tapi kan setiap hal apapun yang kami rasakan atau alami, ngadunya sama Bapak di sorga ya. Tadi dibilang kita udah bisa ngomong sama Bapak di sorga. Tapi kemudian terus dapat berita, mereka kasih tahu, Papa, Dede belum bisa pulang karena harus latihan basket dulu. Mundur gitu ya. Dan ketika waktu dimana mereka harus pulang 1 hari atau 2 hari ya sebelum mereka pulang, dana itu Tuhan sediakan dan kami bisa membeli tiket buat mereka, sesuatu hal yang nggak pernah kepikirkan, tapi itu yang Tuhan kerjakan. Jadi saya selalu percaya bahwa hari-hari kami, keluarga kami ada di dalam bagian dan rencananya Tuhan yang tidak pernah terlambat, dan saya bersyukur untuk itu. Dan saya juga berharap bahwa anak-anak kami juga mengalami pengalaman yang indah, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan di dalam proses mereka ketika mereka jauh dengan kami. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang lain teman-teman, rekan-rekan semua? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita akan masuk di dalam persembahan ya. Ada Efran yang sudah sepertinya udah siap nih ya. Gimana Efran, apakah sudah siap untuk memberikan persembahannya hari ini? Karena tadi udah langsung gitu ya. Oke, sambil menunggu, kalau tidak ada nanti yang maju tetap akan ditunjuk ya. Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang akan memberikan persembahan, siapa mau pertama? Pak Saud yang pertama. Oke, sebelum Pak Saud, oke kita sambut ya. Boleh, mau di sini? Atau mau di sini? Kami siapkan di sini, pakai mic ya. Gak enak di belakang katanya. Ini nih, oke. Ini nyala nggak? Halo. Memang ya, Ya. kita tidak tahu hari besok apa yang kita alami. Tapi satu hal, Tuhan senantiasa menolong kita. Ya, ini bagian pujian kami. Ya. Gimana? Kerendahan. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku ketinggian. Mari kita turunkan. Kenapa sih? Nah, enaknya kita itu gini ya. Satu keluarga asik-asik. kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Hanya
menjelang, tapi terang beku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ya, terima kasih. Iya, nggak pernah tahu kita, tapi tangan Tuhan pegang. Itu jadi kekuatan ya buat kita. Lanjut, kayaknya kalau dari sini langsung deh ya, boleh. Lanjut, Ibu Neneng. Nah, iyalah, siapa takut. Enggak ikut nyanyi Kak? Yuk. Sini aja. Bukan. Ya, lagunya kami lagu Sunda kami nyanyi. Nah, ini sebenarnya lagu kalau saya pergi ke Kuningan itu di jalan sering saya nyanyikan. Judulnya itu Di Pasundan Aya Katang Traman. Ya, ini lagu saya Wak sambil jalan. Kami juga udah latihan tapi takutnya salah juga. Cida endahna kanyaana Gusti Yesus Kristus kawasana nu nyalametkeun abdi sadaya nu dipasundan duh kacida cida endana kanyaana Gusti Yesus Kristus kawasana nu nyalametkeun abdi sadaya nu dipasundan. Mulia Gusti Allah nu dimanggung mugia ditatar pasundan kamanah ku pangersa pangeran di pasundan aya katentreman
Yesus Kristus, kawasan anu nyalametkeun, abdi sadaya nu dipasundan mulia. Mulia Gusti Allah nu dimanggung, mugia ditatar pasundan, kamanah pangersa pangeran, di pasundan aya katentreman. Mulia Mulia Gusti Allah nu dimanggung, mugia ditatar pasundan, kamanah ku pangersa pangeran, di pasundan aya katentreman. Di pasundan, di pasundan aya katentreman. Hatur nuhun sadayana. Saya sedikit ada ngerti, tapi ada juga yang nggak ngerti. Tapi yang pasti di sini pasti hampir semuanya ngerti ya. Pujian kepada Tuhan itu jarang-jarang banget kita dengar pakai bahasa Sunda, dan ini tentu menjadi apa ya, pelengkap pelayanan Pak Nelson ya, Pak Nelson di Kuningan ya, luar biasa. Oh, sudah diproduksi. Padahal Pak Nelson itu orang Batak loh ya. Tapi bisa bahasa Sunda, itu luar biasa pelayanan sama orang-orang Sunda. Oke, lanjut ya. Siapa lagi yang sudah siap? Orang sudah melotot. Kayaknya sudah siap deh. Pak Melu, silakan. Mau diwakilkan juga? Ayo. Atau mau yang lain dulu? Padahal tadi ya dengar suaranya tau nggak waktu pujian, bener nggak ya Natalia, suaranya Pak Melu juga udah melengking gitu loh. Biasa orang Batak itu pintar-pintar menyanyi ya. Oke, lanjut. Makan siang sudah menunggu kita. Oke, dari Ibu Risma, Kak Kardina. Ayo Mei. Setelah Mei nanti lanjut ya keluarga Pak Milo ya. Oke. Shalom semuanya, selamat siang. Ya, bersyukur hari ini kita boleh ada di sini, dan saya hari ini single fighter Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Alek nggak bisa hadir, lagi ada tugas di Karang Mulia. Sedikit kesaksian, jujur tahun 2024 ini tahun yang ngeri-ngeri sedap buat saya Bapak Ibu ya. Kayak roller coaster naik turun, tapi saya bersyukur kalau Tuhan seperti tadi saya bilang sungguh-sungguh memberikan kekuatan buat saya, dan saya dapat apa ya istilahnya insight kalau gak ada yang bisa misahin kita semua dari kasih Tuhan Bapak Ibu, dan dari atas segala yang terjadi atas hidup saya dan keluarga saya cuma bilang Tuhan Yesus amat sangat baik. Dan saya mau angkat pujian ini tak satu pun, saya nggak tahu Samuel udah latihan belum. Mudah-mudahan bisa ya Samuel ya. Bapak Ibu kalau ada yang bisa lagu ini boleh mengangkat pujian ini sama-sama sama saya, tak satu pun. Memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, anugerah
satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku, Engkau Yesus sahabatku. Terima kasih Bapak Ibu, selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bayang ya, kita digendong tuh enak pisan. Anak-anak paling suka digendong orang tuanya, apalagi digendong sama Tuhan, luar biasa. Oke. Lanjut, Lausan, Efrat. Tuh minta digendong katanya. Oke, lanjut, Ibu Susan. Ayo tuh, ayo mah katanya lagi. Oke. Ibu Eka ada. Oke, ayo tuh kayaknya, ayo Pak katanya. Oke, ya. Sambil semua mungkin ada ragu-ragu sebenarnya udah mempersiapkan atau enggak gitu ya. Nah, karena kita akan lanjut nih, nanti akan ada sedikit permainan ya untuk kebersamaan kita. Ya, berharap itu menjadi kenangan buat kita ya. Oke, ada yang lain? Gak ada. Kita taruh di akhir. Ya, oke. Kalau tidak ada yang lain, sebelum kita masuk ke permainan, nanti bertiga, saya, kemudian Pak Welly dan juga Rainer akan bacakan pantun ya. Setelah itu ditutup sama kakak yang akan penampilan. Di situ juga nggak apa-apa kak. Oke, saya akan bacakan, lanjut sama Pak Welly ya. Sudah siap? Ya, boleh di sini. Ayo Rainer, sini Rainer. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, aduh beda banget jauhnya tingginya ya. Bodyguard saya 2 ya. Mentari pagi tampak menyengat, burung bernyanyi indah melantun. Kasih Yesus begitu hangat menyatukan hati dalam Natal penuh pantun. Silakan. Ya. Ke desa kecil di tepi pantai, melihat nelayan menjemur ikan. Natal hadir membawa damai, penuh cinta dan kehangatan. Cakep. Jalan-jalan ke kutub utara, keliling kutub 7 kali.
hari Natal menjadi istimewa karena Kristus hadir bagi kita semua. Ya, oke, sebelum kita terima kasih, kan ditutup sama penampilan dari Regina. Saya juga kaget banget karena dia selama ini basket gitu ya. Tapi hari ini dia tadi malam sampai dia latihan itu sampai berkeringat sampai jam 11:30 malam gitu ya. Dan ini hanya perdana, Bapak Ibu, perdana hanya dia kerjakan hanya untuk menara di sini. Dia malu banget tapi dia bakalan. Oke, ya. Setelah itu kita akan buat sedikit game. Setelah itu kita akan makan bersama. Ya. Oh, tukar kado nanti sama Ibu Neng. Ya. Ayo Kak. Ya hanya lagunya pendek kok, pendek gitu ya. Dia itu sambil menunggu ya, sambil menunggu Regina. Dia itu sebenarnya dulu suka itu banget sama dance ya. Dan sebenarnya lebih suka dance dibandingkan dengan basket. Tapi dia ambil bagian yang karena beasiswanya basket, jadi dia akhirnya harus mengorbankan dance-nya dia, tanda petik gitu ya. Jadi dia lebih ke basketnya, sementara di sana itu eskul itu bertabrakan antara dance dan basket. Jadi dia pengen ikutan eskul, tapi dia harus di basket gitu ya. Nggak apa-apa, pakai itu aja kalau dia malu, pakai itu aja. Ya, jadi kemarin itu juga gitu, kita bersama latihan-latihan. Tadinya saya ingin ikutan dance, tapi kok ya susah gitu ya. Nah, sambil menunggu juga masih mempersiapkan. Ya, nanti kita buat kebersamaan begini. Jadi nanti mungkin buat yang cowok-cowok aja, buat yang muda-muda lah ya, boleh. Nanti muda dan anak-anak kita akan duduk di sini. Kemudian nanti akan ada hitungan 1 sampai 8. Oh, sudah? Ini bukan Kak lagunya? Iklan. Bener nggak? Itu mah yang full. Yang punya kakak tadi malam mana? Ada. Jadi nanti ada angka 1 sampai 8. Sambil mempersiapkan ya. 1 sampai 8. Nah, nanti semua yang perwakilan yang kecil-kecil ya boleh, sama yang anak muda boleh. Nanti tuh. Oke, siap, mantap. Nah, tuh banyak temannya, keren kan? Jadi juga ya. Jangan salah. Regina ini juga bisa tuh. Apa Bu? Gamesnya apa Bu? Gamesnya apa? Oke, kemudian nanti semua duduk, posisinya duduk. Nanti sama-sama, misalnya sama-sama bilang 1. Waktu misalnya 1 berdiri, kalau dia sendiri berarti dia oke. Tapi kalau barengan berarti gagal. Ya, yang barengan itu yang harus keluar. Oke ya? Jadi harus tunggal. Gitu. Nanti kita cari sampai benar-benar hanya tinggal 1 orang saja pemenangnya. Oke, ya. Kemudian kalau masih ada waktu sedikit, nanti kita akan kebersamaan bareng-bareng rame-rame. Nanti saya akan menceritakan kisah tentang Hariman dan Harimun. Kalau dulu pernah, kalau Pak Pur masih ingat, dulu kita pernah retreat dan dia memberikan judul Pak Pur itu tragedi buah apel. Sekarang tragedi harimau. Oke, sudah? Kalau Natali ikut dance, saya juga kaget loh. Apalagi kalau ini. Nah, ini juga. Iya. Jadi satu kali nanti kasih gerakan tuh.
buat semuanya, kebersamaan hari ini nggak ada hal yang salah atau benar, tetapi ketika kita memberikan semua buat Tuhan, tentu itu menjadi bagian yang menyukakan, oke ya. Nah, yuk sebelum kita masuk ke makan, ayo anak muda, cepat ngomong satu, gitu. Contoh misalnya, yuk, Efran yuk, misalnya yuk. Sekarang udah diabang-abangin, cepet-cepet sendiri, cobain ya.
Ya, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan makan bersama. Namun terlebih dahulu kita akan mengambil kado ya, yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu masing-masing. Untuk mempercepat waktu Bapak Ibu, caranya seperti ini. Nomor yang sudah Bapak Ibu dapatkan, ya, nanti saya panggil dan ambil sendiri. Silahkan memilih. Sekiranya, wah ini lumayan, ini kurang, terserah ya. Saya memberikan hak bebas untuk memilih ya kepada Bapak Ibu sesuai dengan nomor yang sudah Ibu dapatkan. Nah, sekarang yang pertama saya panggilkan nomor 13579. 5 orang maju ke depan. Nomor ganjil 13579. Silakan. Langsung saja acak corak, pilih-pilih acak corak. Mau yang paling bawah juga boleh dilihat-lihat dulu. Mau yang besar silakan. Asal jangan tertipu besar bungkusnya, tapi isinya kecil ya. Ibu Mei juga dapat. Yang kedua, kloter kedua, saya panggilkan nomor 2, 4, 6, 8, 10.
Siapa yang merasa nomor 2, 4, 6, 8, 10? Silahkan ambil. Masih ada kado yang nyumput-nyumput ya, silahkan dilihat, dipegang. Apakah cocok dengan hati untuk diambil? Siapa tahu isinya yang dirindukan. Ya, 6 termasuk 2, 4, 6, 8, 10. Nah, Tio, silakan Tio. Mungkin yang tersembunyi bisa dipindahkan ke depan, Mas Jojo. Kado yang tersembunyi, yang nyumput bisa dipindahkan ke depan supaya kelihatan. Ya, memilih dengan hati ya, memilih dengan hati, jangan terjebak bungkusnya yang mewah dan besar. Ya, memilih dengan hati. Wah, Mas Jojo yang kecil aja? Iya, nggak apa-apa. Ya, yang ketiga, 11, 13, 15, 17, 19. 5 orang maju ke depan lagi. 11 termasuk Benaya. Silakan, mau yang mana Bapak Ibu? Ya, Ibu Mei mewakili Pak Alex ya. Mungkin nanti Ibu Pur juga mewakili Kaleb. Silakan Dede ambil, bebas. Jangan ambil barang sendiri ya. Harus ada rasa penasaran dari orang lain. Ya, kan namanya juga tukar kado. Kalau ambil sendiri menukar dengan diri sendiri. Sudah beres? Yang keempat, saya panggilkan 12, 14, 16, 18, 20. Silakan, nomor genap 12, 14, 16, 18, dan 20. Rainer ternyata kebingungan. Mau memilih yang mana ya? Ya. Silakan Dede. Ya, ada yang berat, ada yang ringan, yang besar, yang kecil. Ada yang bertanya dulu, kado kita polos atau berwarna? Ternyata satu keluarga ada yang lupa juga ya, lucu. Yang keempat, sekarang nomor-nomor 21, 23, 25, 27. Silakan Bapak Ibu yang merasa nomor 21, 23, 25, 27 dan 29. Siapa yang merasa nomor 29? Silakan. Yang dekat itu, yang dekat tali boleh kedepankan supaya tidak terlalu, supaya kelihatan terpilih. Oke. Selanjutnya nomor 22, 24, 26, 28. Silakan yang merasa 22, 24, 26, 28. Mangga Ibu Pur. Sudah selesai. Nomor 30, 32, 34, 31 dan 33. Dan 35. Saya terakhir nomor 35 Bapak Ibu ya. Silakan Pak Nelson. Ya, saya yang terakhir 35. Terima kasih ya. Ada yang punya sendiri? Ya, mari. Mungkin ada sesi foto bersama ya sambil pegang kadonya ya sebelum kita makan dan berdoa untuk makan. Silakan diatur kursi atau bagaimana kita foto bersama.
untuk dokumentasi Natal 2024. Coklat. Bang, ini bang, belah. Ini juga bungkus bolong yang Senyum, senyum. Senyum semua. Saya lihat sini. Iya. Nggak tahu, soalnya beda. Sekarang udah beda rumah. Rama nggak kos.